Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, berikut marilah kita simak bersama pengarahan penjabat Gubernur DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Heru Budi Hartono. Kami mohon perkenan. Terima kasih Pak Sekda. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Bapak-bapak ngelihat saya nggak melihat mereka. Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu sekalian terhormat Pak Sekda, para asisten, terima kasih sudah bersama kita dan para kepala dinas, kepala biro, Pak Wali Kota, para Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, dan para Kasudin terbatas di sini. Sengaja hari ini saya bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Yang pertama saya minta maaf, saya pakaiannya masih batik Pak Sekda, karena belum jadi, begitu jadi warnanya lain. Daripada dibully oleh Pak Lurah, lebih baik saya masih pakai batik. Begitu tadi pagi saya lihat warnanya beda di kantor, jadi saya tidak bisa menggunakan baju dinas. Mohon apa yang saya sampaikan tolong nanti dicatat, kalau tidak ada yang punya catatan disimpan di dalam pikiran masing-masing. Kepala BKD, Badan Kepegawaian ada, nanti hasil yang saya sampaikan ini saya serahkan ke Ibu menjadi KPI Bapak-bapak sekalian. Jadi boleh didengar, harusnya membawa catatan semuanya, saya lupa, saya tahu. Saya akan cerita, saya akan sampaikan di dalam sebuah cerita itu ada tugas-tugas bapak-bapak. Jadi kalau mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang tidur, kesempatan ini adalah kesempatan mungkin susah lagi untuk kita kumpul seperti ini, Pak Asisten, Bu Asisten, Pak Sekda. Maka saya hanya menyampaikan hanya sekali, karena pikiran kita cukup banyak untuk menyelesaikan masalah. Ini prolog saya. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa mencatat semuanya. Yang pertama, tentunya saya apresiasi hasil kerja bapak-bapak, di mana program-program yang baik harus kita teruskan. Saya ini ASN, kita ASN, saya tidak berpolitik, saya tidak tahu politik, maka kalau program itu bagus untuk masyarakat, silahkan. Yang berikutnya, di program 2023 ini kan masih buat APBD 2023, tolong pikirkan yang tidak pas, tidak cocok dengan yang tadi nanti saya sampaikan secara umum, mungkin bisa dikoreksi oleh Bapeda. Prestasi-prestasi yang sudah ada, tolong dijaga. Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota. Pak Sekda, saya sampai hari ini nggak pernah cuti, kecuali dari mulai masuk pegawai. Sampai hari ini tidak pernah cuti, kecuali cuti naik haji 2005. Saya yakin bapak-bapak sama seperti saya. Terkait dengan banjir, bapak-bapak sudah paham, tapi kadang-kadang lupa. Paham tapi kadang-kadang lupa. Para lurah, camat, Pak Wali Kota, identifikasi rawan banjir, siaga penuh. Terkait dengan banjir, saya tadi sampaikan ke teman-teman Pak Asbang, Pak Sekda ketika di lapangan, harus berkolaborasi. Ketika nanti Januari, Februari, hujan lebat, tolong Kepala Badan Penanggulangan Bencana, BPBD,
untuk merilis misalnya antara lain dengan Dinas Perhubungan menghimbau misalnya 2 hari lagi berdasarkan analisa BMKG hujan lebat, maka jika terjadi hujan lebat tolong warga menghindari, kan gitu Kepala Dinas Perhubungan bersama dengan Kepala Dinas PU Tata Air, titik-titik mana sampaikan. Sehingga dari awal kita sudah menyampaikan, tidak ditanya lagi oleh masyarakat, walaupun ditanya tetapi mereka bisa memaklumi. Kesiapan untuk Dinas Tata Air, mobil portable dan lain-lain untuk merapat ke posisi-posisi tadi. Saya tidak tahu Pak Sekda, teman-teman Pak Wali Kota, Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Lurah, apakah kita bisa himbau melalui Pak Wali Kota misalnya kalau banjir itu genangan di Pejaten misalnya, Pak Wali Kotanya bisa menghimbau untuk work from home, menghimbau. Saya akan keliling, kita mengecek ke lokasi-lokasi rumah pompa dan lain-lain. Saya pengalaman ketika saya di wilayah, petugasnya ada, pompanya ada, BBM-nya ada. Ketika banjir diperkirakan 3 jam, pompa ini bisa berjalan dengan lancar. Tetapi dengan kondisi alam yang berubah, hujan tidak berhenti-berhenti. Maka BBM itu habis. Waktu saya nggak tahu lurah peluitnya siapa ya dengan Pak Camatnya. Membeli BBM itu lebih dari 3 jam, bahkan tidak bisa masuk ke lokasi waduk Pluit, kira-kira seperti itu. Maka mesinnya berhenti, mesin pompa. Nah ini tolong Pak Wali mantau itu, Sudin Tata Air ya di wilayah, persiapkan dengan benar sehingga kita tidak disalahkan lebih banyak lagi oleh masyarakat. Bayangkan kalau mesinnya ada, orangnya ada, BBM-nya ada, tapi BBM itu tidak cukup untuk mengantisipasi banjir. Ini saya kan cerita, dari cerita-cerita itu tugas bapak-bapak yang terkait dicatat. Terus berikutnya, Pak Wali Kota buat gerakan kolaborasi dengan warga memastikan saluran permukaan bebas dari mampet sampah. Sekali lagi, saya tidak mengulang ini menjadi KPI Bapak. Sekali lagi, KPI Pak Lurah, saya akan keliling menanyakan ini, apa yang saya ceritakan nanti mungkin sampai selesai, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Pak Wali sering-sering ke Pak Dandim, Pak Kapolres untuk berkolaborasi. Pengalaman saya mungkin tidak cocok di wilayah bapak-bapak, tapi saya lakukan ketika 2014 ya Pak Aspem, saya 2014 sederhana. Saya ambil apel di Polres, Kapolres ambil apel Senin di Wali Kota, begitu juga Dandim. Habis itu bersinergi, ngobrol dengan Pak Kejari, Pak Kapolres. Kan Wali Kota ada namanya apa? Kalau Bapak nyumbang bakso, nyumbang sarapan pagi di Polres, apa namanya? Dana Bapak kan ada ya, Pak Wali? Makan minum.
terserah bapak-bapak mau bervariasi seperti apa, tapi saya menginginkan bapak cukup baik hubungannya dengan beliau-beliau. Saya dengan nanti Pak Asisten Pak Sekda juga saya akan keliling. Kita sudah mulai hari ini berkolaborasi dengan beliau-beliau mengantisipasi kondisi ketika memasuki pemilu. Ya. Pak Lurahnya juga begitu, Pak Lurah keliling. Nanti ada cerita lucu yang akan saya sampaikan terkait dengan kelurahan. BPBD pastikan siaga peralatan dan lain-lain. Saya pengalaman. Jadi Pak Aspem, Pak Sekda, Utara siapa yang lama ya di Utara? Siapapun tim pengendali banjir itu, Pak Wali Kotanya nyariin saya tuh. Jadi ada sebuah cerita lucu. Lapor Pak Wali, dari camat ini perahu ada berapa? 5. Tapi nanti di hari hanya bisa kepakainya 2 karena ada yang kempes dan lain-lain. Nah itu tolong Bapak cek. Nggak tahu perahu-perahu masih ada nggak zaman kita dulu Pak Asma? Antisipasi loh, kan perahu di kelurahan-kelurahan masih ada Pak Lurah? Ada sih, ada, bisa kepake nggak? Amin, alhamdulillah. Bapak santai aja dengan saya, mau guyon, mau apa, interupsi Pak, nggak apa-apa. Saya nggak begitu protokoler kok, Pak Asisten kapan aja masuk, Pak Lurah mau ngobrol dengan saya boleh. Tadi saya sudah sampaikan Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas terkait dengan menjelang banjir. Berikutnya, pastikan Pak Wali Kota Jalan Lingkungan semuanya harus bersih, kan gampang. Ada PSU ya, cukup nggak? Saya cerita lucu lagi, mudah-mudahan Pak Lurahnya, Bu Lurahnya nggak ada di sini. Pastikan PSU itu tidak menjadi staf Bapak, tidak menjadi, maaf, driver yang bawain koran. Nanti kan saya keliling kelurahan, termasuk saya sowan ke kelurahan Duren Sawit dengan Pak Wali. Pastikan tidak bekerja di rumah. Ketika 2000 berapa ya saya lupa, 14, 15, PSU itu 2016 mulainya, 16. Jeleknya kalau saya jadi PJ tahu ini jeleknya gini nih Pak Sekda, jeleknya, ya kan, jeleknya tahu, ya kan. Tapi bagusnya kan bapak-bapak sudah kenal saya ASN, tidak mungkin menyakiti hati bapak-bapak, yakin. Ya. Saya tidak mau, karena saya dari staff. Jadi masih cerita, ini cerita tapi bapak lakukan untuk tidak dilakukan, kan gitu ya. Saya cerita besok bapak lakukan untuk tidak dilakukan. Saya tidak menyebutkan lurahnya. Yang ngadu itu PSU-nya, PPSU ya, PPSU. Saya panggil lurah ke kantor. Jadi lurahnya itu bayangin, jadi ngurusin di rumahnya 2, jadi supirnya 1. Ya kurang dong. PPSU-nya berapa Pak Lurah? Ini Pak Lurah mana? Tanjung Duren Selatan berapa? 65, ya 65. Diambil 5 juga nggak tahu itu Pak Aspem katanya. Tapi untuk pelayanan tidak bisa. Kan kontraknya untuk PPSU. Kira-kira seperti itu. Saya yakin masih ada. Tolong yang masih ada besok. Saya orang Jawa nih, besok bukan besok hari, besok.
Saya akan keliling ke kelurahan, tidak dadakan juga enggak. Nanti saya didampingi oleh Pak Wali, kalau nanti Pak Aspem sekali-sekali tidak sibuk, saya akan silaturahmi, sekalian mengecek, menanyakan hal itu. Masih terkait dengan lingkungan, kita adalah pejabat DKI, saya di Duren Sawit. Lingkungannya kita harus bersih, karena sebagai contoh, nanti saya detail tertutup setelah ini. Para lurah, Pak Wali Kota, Pak Camat, dulu ingat nggak? Jadi zaman dulu itu Pak Sekda ada namanya titik unggulan tingkat kota, titik unggulan tingkat kecamatan, titik unggulan tingkat kelurahan. Lurahnya mati tuh Pak, ya kan? Tingkat kota ada satu, ya kan di kelurahan itu juga kan. Tingkat camat ada, tingkat lurah ada. Saya hari ini tidak begitu. Para lurah cari titik yang hari ini kurang bersih, agak kotor gitu. Kalau kotor nanti marah, agak kotor. Lingkungannya tidak hijau misalnya, kriterianya terserah Bapak. Bapak pulang dari sini, foto lokasinya di mana, yang tadi kan, oh ini kurang bersih, dan seterusnya, dan seterusnya. 3 bulan lagi kita ketemu, itu lokasi sudah bersih, rapi, dan lain-lain. Jadi satu aja, camatnya bantu titik itu. Nanti setelah itu titik itu kita bergeser ke titik lainnya. Pak Lurah butuh apa? Minta ke Pak Wali Kota, minta ke Sudin. Misalnya apa? Perlu pohon, minta. Kalau bersih-bersih kan bapak-bapak sudah ada programnya. Kira-kira gitu. 1, 2, 3, Pak Lurah dari ujung. 1, 2, 3, lurah mana? Ini bapaknya, ini. Iya, yang tadi siap ini. Dari ini nih, dari sebelahnya. Pulau Panggang. Saya nggak tahu kalau Kepulauan Seribu cari titiknya bisa, tapi kalau yang di daratan mungkin banyak. Kira-kira seperti itu. Keberatan nggak Pak? Baik. Saya dengan Pak Asisten Pemerintah, dengan Pak Sekda tidak bikin kriteria loh ya. Kriterianya terserah Bapak. Tapi jangan ecek-ecek, bahasa Medannya ecek-ecek kan? Jangan. Nanti tahu. Jadi hari ini foto, setelah itu bersih, difoto lagi. Itu catatan untuk Badan Kepegawaian. KPI-nya Pak Lurah. Yang ngecek bukan saya, nanti ngecek kepegawaian. Yang ngecek juga bukan Pak Aspem, yang ngecek inspektorat. Saya minta Sudin Kebersihan, Sudin Taman, kan lurah nih, jadi Sudin ada nggak? Atau Pak Bukadis, Pak Kadis, backup apa yang diinginin oleh Pak Lurah. Camatnya bantu, asisten pemerintahnya bantu, Pak Wali Kotanya, Pak Wakil, Pak Seko bantu. Kan ringan, dibantu bapak-bapak oleh tingkat kota. Kira-kira ada yang keberatan? Baik, terima kasih. Berikutnya, Pak Wali Kota, para Wali Kota, saya ingin meminta kepada Pak Wali tanam pohon sebanyak-banyaknya. Titiknya di mana terserah.
sebulan sekali kita nih, para asisten, Pak Sekda, para asisten ikut sebentar aja, jam 8 sampai jam 9. Jadi Bapak sudah nanam pohon dulu nih. Kayak kemarin Pak Wali Kota Jakarta Timur di becak kayu dan seterusnya tanam. Setelah sudah banyak, tapi saya kasih waktu 1 bulan, saya terserah mulai dari wali kota mana, saya serahkan ke bapak-bapak. Bisa selatan, bisa timur, bisa barat, dan seterusnya. Nanti kalau bapak sudah lapor tertanam 600, 700, atau 1000, kita nanam di titik tertentu yang sudah diusulkan oleh Dinas Taman boleh, diusulkan oleh Pak Wali Kota boleh. Kita datang jam 8 nanam pohon, nanti kita ninjau sekitar di sana ada program saluran atau program dari Dinas Kesehatan apa gitu, pengentaskan stunting, saya nggak tahu Pak, buka di sana pengentasan stunting atau kupat kumis. Ya, tugas Pak Wali Kota, Kepala Badan Kepegawaian dicatat. Jadi kalau jam 7 sampai jam 9, ini slide kok nggak maju-maju. Jam 7 sampai jam 9, selesai itu silahkan Bapak kalau mau ada kegiatan keluarga. Pelayanan publik saya rasa sudah cukup baik. Saya minta Bapak hati-hati terkait dengan pelayanan publik. Aturan dasar hukumnya adalah kita pakai aturan. Terkait dengan penyisiran dan lain-lain nanti saya akan bicara. Bu Kadis Taman, saya rasa gampang. Kan tempat-tempat taman-taman banyak dihijaukan. Di Pangkalan Jati mana ya? Pangkalan Jati Kalimalang, Pandurai mana? Itu di dekat rumah sakit Durin Sawit, siapa kelurahan? Ibu. Ya. Di persimpangan yang baru itu kan ada ya, depan Kentucky, rumah sakit Durin Sawit, bukan rumah sakit Durin Sawit, rumah sakit Harum, siapa? Bapak. Oh, sama juga rumah sakit Bulura nanti, rumah sakit Harum, Pak Lurah. Itu tolong dihijaukan. Nah, seperti titik-titik itu kan ada kan, yang sekarang dibangun persimpangan, Pak Kepala Dinas Perhubungan, ada persimpangan sedikit belum jadi. Sebelah kanannya itu kan kosong tanah, tanemin. Saya pernah bicara dengan Bu Kepala Dinas Perhubungan 6 bulan yang lalu. Kalau nggak nanti diokupasi oleh warga, kecil kok sedikit, Bapak tanam, kasih tanah merah sedikit tuh Kadis. Tahu kan tempatnya? Dari rumah sakit rumah sakit Harum lurus sedikit, yang mau ke kiri ke Jatiwaringin. Saya minta Pak Lurah keliling. Bu Kadis, taman-taman jalur harus rapi. Saya akan ninjau ke mana itu namanya? Pasar Minggu. Ya. Bu Kadis nanti kapan-kapan dengan siapa ketua Bapeda, kita ke Rumpin, kita lihat. Contohnya itu diadop aja, masuk ke pembibitan Ibu ya. Sekali lagi PR Bapak, mudah-mudahan nggak lupa, yang nggak nyatet lupa nanti ditagih oleh Pak Aspem. Damkar nggak ada. Pak Kadis, oh ya, terima kasih sudah hadir. Pastikan semua peralatan Bapak berfungsi.
Saya kenal baik beliau, terima kasih. Dinas sosial ada ya? Bu Kadis, kalau saya tiap pagi masuk tol, ini contoh. Tol Jatiwaringin masuk. Itu saya lihat setiap pagi saya pernah menemukan PMKS yang mohon maaf. Ada di jembatan Jatiwaringin, tol. Siapa lurahnya? Lurah yang terkait dengan, halo? Lurah mana? Cipinang Melawi ya, yang turun masuk tol dari perumahan Jatiwaringin Angkatan Udara itu. Setiap hari PMKS di situ dibina humanis, ya. Tapi yang saya miris adalah bahwa anak kecil setiap hari saya mau lihat itu nangis. Dia pernah saya lihat setahun, 1,5 tahun yang lalu di drop turun dari mobil yang dari Bekasi itu, Mas, yang ke arah Pondok Gede, kesininya ke Jatiwaringin itu ada jalan kecil apa tuh Mas? Jalan apa namanya? Saya nggak tahu. Itu dia di dropnya di situ. Jadi ada PMKS 1 pas tikung masuk di Jatiwaringin itu 1. Yang berikutnya adalah ibu-ibu bawa anak-anak. Tanya dari mana dia? Itu kan anak kasihan. Anak kecil dibawa dari pagi sampai sore, ngirit negara, nggak sekolah. Pelan-pelan ditanya dari mana ibu, kenapa anaknya nggak sekolah? Kan kita di DKI sudah bisa sekolah semua ya, ada KJP kan, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Nah, tolong hari ini mungkin ada. Tiap sampai sore itu bergantian tugas ibu. Jadi yang membawa anak-anak itu prioritas. Jualan gendong itu prioritas. Kenapa bisa seperti itu? Nanti Bu Kadis lapor ke Pak Asisten. Terima kasih. Bu Kadis Kesehatan, nanti bersama-sama, terima kasih. Beliau bersama-sama dengan saya ketika COVID, saya terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Jadi pastikan layanan BPJS. Nanti program Ibu di lapangan apa, kita sama-sama lihat dengan diprogramkan dengan program lainnya. Ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, di sekolah boleh. Kepala Dinas Pendidikan? Ya, Pak. Baik, Ibu. Ini hanya ide saya, belum tentu cocok. Kan kita sudah memberikan KJP, KJS. Cek dengan benar KJP itu sesuai sasarannya enggak? Syarat-syaratnya masih dulu apa Bu Asisten? Masih dulu. Pak Asisten. Iya. Kan syaratnya masih seperti 5-6 tahun yang lalu. Pastikan, silakan duduk. Saya minta data random per wilayah 10 aja deh. Kasih ke Pak Wali. Mekanismenya enaknya gimana? Ambil, kasih langsung, Pak Wali teruskan ke Pak Camat, Pak Lurah. Cek 10 itu sesuai kriteria atau tidak. Ya kan? Cek. Bukan berarti cari kesalahan, tidak. Tapi menyempurnakan data. Sekali lagi saya tidak. Data sudah sempurna, ambil random, Bu Kadis, pilih, ambil,
kasih ke Pak Wali Kota, 10 itu tolong dicek, nanti dilaporkan ke asisten Pak Bos. Kalau oke, jalan, kok tidak perbaiki, nanti ingetin Pak Bos. Nanti setelah nanti ada buka tertutup, tidak ada media, saya cerita pengalaman di dinas pendidikan. Bu Kadis bisa nggak kepala sekolah itu mungkin di level SD 5 menit aja masuk di kelas, anak itu suruh cerita, kamu sini cerita tadi malam ngapain atau kemarin ngapain, 5 menit aja, satu aja setiap pagi, setiap kelas. Sekalian gurunya ngecek sepatunya bagus nggak, sepatunya, bajunya. Pak asisten kan kita sudah memberikan beli baju, beli celana ya, beli buku gitu ya, yang KJP kan ya, guru cek ya. Bu Kadis keberatan nggak? Guru panggil, besoknya panggil lagi, oh hari ini pagi si Badul, besok siapa gitu, cerita aja sambil gurunya cek bajunya bagus nggak. Kan kalau nggak bagus berarti dijajarin sama bapaknya. Itu tugas ibu loh, ibu perintahin tuh ke kepala sekolah, kan gampang. Saya meminta kepada bapak-bapak tugas yang gampang. Yang susah itu kepala dinas pendidikan, ibu kepala dinas pendidikan, saya suruh nanam pohon yang besar-besar, itu susah. Adanya di dinas taman. Ya. Jadi satu sekolah ada berapa kelas SD? 60, satu sekolah. Berarti ada 60 anak yang hari itu kita cek. Kalau kerahnya nggak bagus, segala macam, ditanya sama gurunya. Bu Kadis silahkan duduk. Terima kasih. Tanya. Kan simple. Ya Pak Inspektorat itu kan bagian kontrol kita ya. Gurunya laporan ke kepala sekolah, kok ini anak bajunya kerahnya udah jelek gitu ya. Tanya, dibeliin nggak sama ibunya? Kalau itu yang dapat KJP, ya kan, pilih. Guru bisa tahu nggak di kelas yang dapat kartu Jakarta Pintar? Ya sudah, list, oh ini Heru sini. 6 bulan ini dibelikan baju nggak sama bapak kamu, kan gitu ya, per 6 bulan ya? Ya kan, per 6 bulan. Ini Pak Heru ngaco nih, tahu melulu katanya gitu ya. Ya mohon maaf, permintaan saya kan yang ringan-ringan. Berat nggak Bu Kadis? Ya, terima kasih. PP Badan Kepegawaian dicatat. Yang PR buat kita lagi adalah Bu Kepala Dinas Kesehatan, jajanan sekolah itu gimana supaya harus sehat ya. Nah itu kita pikirkan, apakah kita ambil sampel 1-2 bawa ke, kan kita ada lab ya, cek, nanti panggil Pak Camat, Pak Lurahnya, sosialisasi, oh kamu tidak boleh pakai pewarna, oh kamu harus begini, tidak dilarang, tapi masuklah nanti program UMKM kan gitu kan. Silakan Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Dinas Kesehatan cari sekolah contoh. Tidak bisa semua karena kita besar. Satu wilayah satu saja dulu. Ambil untuk supaya mereka berjualan apa sih? Yang biasanya Bu Kadis kan borak ya, pewarna. Nah itu kita bina, nanti skemanya kita bincang-bincang di provinsi, skemanya bagaimana. Kita edukasi mereka. Kepala Dinas UMKM ada. Nah itu
itu sebelahnya udah pas duduknya. Ya. Dinas Kesehatan gampang, cek, oh iya, dia ada yang sesuatu yang tidak boleh, zat yang dimakan. Dinas UMKM masuk. Sekolahnya saya minta dari Dinas Pendidikan. Supaya bersih, anak-anak kita tidak tercemar makan sesuatu. Kalau nggak salah setiap sekolah dulu ada konsep, ada kantinnya kan ya. Nah itu dicek juga Bu Kadis, kantin kan gratis mereka jualan di situ ya, Pak Us. Sekolah yang ngelola, tanggung jawab makanannya, tanggung jawab Bu Kadis tuh harus. Berikutnya Kepala Dinas, bukan kebersihan sekarang ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mohon maaf ya kalau bapak-bapak bosan kesempatannya hari ini kita bertemu seperti ini nanti secara parsial. Jadi tolong sekali lagi yang saya ceritakan semua ini adalah bagian dari tugas Bapak. Ketika tugas saya cerita itu adalah menyentuh Dinas Pendidikan, catat. Menyentuh Dinas UMKM, catat. Car Free Day, Dinas KLH, bisa nggak kalau setiap minggu masih Pak Kadis, silakan. Kan kita hobi semuanya di Car Free Day ya, jalan ya. Setelah jam 10, setengah 11, jam 11 itu sampah di mana-mana. Bikin program Pak Kadis simple kok. Dulu tahun 2010, Car Free Day 2000 berapa saya lupa. Tugaskan sudin-sudin kebersihan Bapak, mungkin bersama sudin perhubungan kalau tidak keberatan, simple. Hari ini posko turun sudin Jakarta Pusat, pakai baju, pakai kaos, jangan buang sampah sembarangan. Keliling aja sambil olahraga kan, gantian keliling, gantian bersama Sudin Dinas Perhubungan atau Kepala Dinasnya nanti mengagendakan list siapa-siapa. Kan gampang ya Pak Sekda ya. Keliling aja dia dari Monas terus sampai Semanggi, terus berikutnya Kominfo. Kominfo PLA Bu ya, terima kasih. PLT atau PLA? PLT. Bisa tidak? Kan kita pakai drone ada ya. Nah saya nggak tahu dampak hukumnya. Pakai drone di titik-titik tempat yang biasa orang makan terus buang sampah itu kan adanya di Bundaran HI. Terus mau masuk ke Semanggi, belok ke kiri, Kokas, ambil pakai drone, siapa yang buang sampah sembarangan, bisa mungkin dihimbau, ditayangkan di YouTube kita, Kominfo, untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau contoh ini contoh tidak baik, gitu kan. Saya lihat kasihan PPSU. Kan jam 11 dia nyapu tuh, Dinas Kebersihan. Yang buang sampah kan bukan warga Jakarta juga kan, ada warga dari lain kan, dihimbau. Saya nggak tahu kampungan nggak ya kalau saya punya ide gini. Kalau yang jualan roti itu kan jualan roti pakai, ini boleh nggak? Jangan buang sampah sembarangan. Saya nggak tahu, nanti kreasi dinas kayaknya aja Pak Asep. Kalau ide saya kampungan, saya nggak tahu kan ada corong di tempat lampu merah itu ada halo-halo kayak kita, nggak ada ya Pak Kadis Perhubungan? Ada. Oh speaker. Nah itu tolong dimainkan Pak Kadis. Misalnya, terima kasih. Bapak-bapak peserta Car Free Day, selamat pagi, salam sehat. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Jaga lingkungan kita. Terus yang di darat
dinas KLH keliling naik sepeda pakai kaos. Dulu ada tuh pecinta yang ungu, orange itu, yang dia adalah unfortunate, itu diaktifkan. Carilah yang teman-teman Bapak. Bisa ya Pak Kadis KLH Pak Asep? Ya Pak. Baik, terima kasih. Nanti saya tagih. Kapan? Ya. Silakan aja nanti kalau udah siap, laporkan ke Pak siapa, Pak Asisten dan lain-lain. Pak Asbang ya. Ya. Kan simple ya. Tapi kita hadir di situ ngasih tahu, dan Pak Kadis Perhubungan terima kasih, nanti diaktifkan. Berikutnya, laporan BPS. Itu kan kita ekonomi menurun. Tolong Pak Wali Kota kalau menganggarkan yang realita, sehingga nanti Bapeda tidak menyisirnya susah. Para kepala dinas juga seperti itu, penguatan di 2023 termasuk, ya, ini termasuk maksudnya plus yang tadi kita bicarakan, penguatan di ekonomi. Kalau saya sampaikan adalah jaringan pengaman sosial. Nah itu nanti turunannya macam-macam. Bu Asisten kemarin yang menyampaikan penguatan di UMKM. Nah, PR lagi Kepala Dinas UMKM, Ibu. Tipe-tipe UMKM yang mana? Itu saja dari saya. Tolong semua yang tadi kita sampaikan bisa berjalan baik. Sekali lagi, selamat bekerja. Semoga apa yang diamanatkan oleh kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya tutup. Terima kasih, dan akan saya keliling ke kelurahan-kelurahan untuk menyapa Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya.